Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang lagi berada di Ciater, ya, di Bukit Lebah, yaitu Tanah Uzlah Majelis Gajah, yang alhamdulillah seluruh luasnya kita punya di 3 titik. Ya. Alhamdulillah sudah 50 hektar lebih lah. Nah, ini tempat yang indah, tempat yang sangat eksotis kalau kita lihat sini. Ya pagi ini, sore ini ya, pagi nih, sore. Nah, jadi pengen berbincang sama Ahmad nih, sama Bang Johan. Nah, ini sama-sama orang Sumatera Utara nih. Yang ini Pasaribu, yang ini Nasution. Nah, alhamdulillah Pasaribu ini ada di lokasinya di Danau Toba ya, dekat ya. Iya. Nah, di sana. Tapi alhamdulillah abang ini muslim ini, alhamdulillah. Baik, Mat, ini saya ingin cobalah menyampaikan sesuatu hal yang mungkin masih mengganjal di hati gitu ya. Iya. Apa kira-kira yang masih mengganjal di hati yang ingin kita diskusikan? Begini Kang, masalah antara mimpi dan pendapat para ulama, para ustadz dan sebagainya begitu. Iya, iya. Menurut Kang Diki, mana sebenarnya dan sepatutnya yang harus lebih kita utamakan? Apakah mimpi-mimpi di akhir zaman atau pendapat para kiai, ustadz, ulama dan sebagainya? Gitu. Baik, kita lihat bahwa baginda Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan mimpi orang-orang beriman di akhir zaman itu bagian dari ru'yah as-shadiqah, yaitu kabar kenabian, mimpi yang baik dari Allah, atau al-mubasyirat, petunjuk bagi orang-orang beriman. Dan bahkan Gus Baha ya, itu sangat terkenal kan. Beliau berpendapat mimpi yang baik dari Allah itu jauh lebih otoritatif dari pendapat siapapun. Kalau dalam teori kita, Pak On, itu mimpi sama nyata melihat itu otoritatif mimpi. Karena mimpi ru'yal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juz'un minan nubuwah. Jadi persennya itu besar sekali, 46. Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita. Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik, anna sunyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya tidur, baru setelah mati bangun. Nah, kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua, sistem sarafnya, sistem apanya. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah. Apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar. Poin kedua adalah baginda Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan petunjuk di akhir zaman ya, tidak ada lagi dalam bentuk yang macam-macam, tidak ada, kecuali dalam bentuk mimpi kan. Di akhir zaman, ketika banyaknya pembunuhan, pembohongan dan fitnah, ketika mana kebenaran begitu pudar, orang-orang beriman banyak dipimpin oleh Allah melalui mimpi mereka. Mimpi kita boleh tak kita gunakan untuk diri kita sebagai panduan? Boleh. Mimpi salah satu daripada 46 cabang kenabian. Nabi mendapat wahyu dan tunjuk ajar daripada Allah, salah satunya daripada mimpi. Maka mimpi para nabi dan rasul 100% adalah wahyu. Luar biasa kan? Ya. Sedangkan pendapat tokoh, agama, ulama dan sebagainya, itu kan pendapat ya. Karena kan dalam sebuah hadis multi tafsir ini. Ya kan? Karena multi tafsir inilah dan kenabian sudah 1400 tahun begitu panjang kan. Maka bagi orang beriman yaitu dikasih petunjuk dari zaman, yaitu dalam bentuk mimpi. Nah, jadi kesimpulan saya, kalau kita uji seseorang mimpi itu yakin dari Allah, ciri-cirinya seperti apa mimpi dengan Allah, mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad SAW itu ya, itu pasti harus wajib lebih percaya kepada mimpi daripada percaya kepada ulama atau ulama sebesar apapun. Menurut profesor doktor siapapun kan harus lebih yakin kepada mimpi
yang benar dari Allah di akhir zaman. Iya. Dan itu banyak sekali yang bermimpi itu. Ya, tapi begini Kang Diki, di dalam sebuah hadis kan juga dijelaskan bahwa yang paling benar mimpinya adalah yang paling jujur dalam perkataan seperti itu. Ya. Jadi, lalu bagaimana kita bisa memastikan seseorang ini jujur atas mimpi yang dia sampaikan begitu? Kalau ada berita dari orang pasti kan Rasulullah sudah menyampaikan. Ya, Kan harus track, Ya. cross check kan. Nah maka itulah kami Gajah, Majelis Gajah, karena ini yang fenomenal nih mimpi Muhammad Qasim kan, begitu lengkap dan sebagainya, maka kita tabayun kan, bener nggak orang ini mimpi, bener nggak orang ini pengakuannya dan sebagainya. Nah jadi begini, saya kira itu rumusnya adalah tabayun, tabayun. membuktikan. Ya, tapi Kang Diki tadi juga menyebutkan bahwa mimpi orang-orang beriman kan, berarti bukan hanya Muhammad Qasim dong gitu. Bukan banyak. Lalu bagaimana kita juga bisa memastikan mimpi orang lain itu benar juga? Kita kan nggak selalu tabayun. Oke. Gitu. Jadi kalau menurut saya kan begini, Gajah saya sendiri banyak menerima mimpi nih. Ya. Insya Allah sudah lebih dari 50 orang nih, Hmm. di seluruh dunia, di Indonesia juga banyak yang menyetorkan mimpi kepada saya. Nah, pertama tentu kita harus juga ada interaksi dengan pemimpi kan. Ya. Yang kedua biasanya saya nanya, ini benar ya mimpinya? Benar demi Allah, segala macam. Itu keyakinan kita untuk jarak jauh. Yang ketiga, lihat mimpinya sejalan nggak gitu. Ya. Kan kita nggak kenal nih sama orang jauh kan. Katakanlah Ahmad orang Sumatera Utara, mimpi, ngomong ke saya ngaku mimpi. Saya bertanya biasanya, seperti apa mimpi dengan Nabi itu? Oh saya begini-begini, ya sama berarti dengan rujukan hadis kan, Ya. tidak keluar dari konteks hadis. Ketika ciri-ciri mimpinya sama, tidak keluar, itu berarti benar kan, Ya. ciri-ciri mimpi dari Allah. Yang kedua, sejalan nggak? Kalau mimpinya tiba-tiba memfatwakan nggak usah puasa sekarang, nah itu kan bertentangan dengan syariat. Berarti dari Saya kira- setan begitu ya. Oh iya, dari setan. Menurut Ahmad sendiri antara mimpi dan pendapat gimana itu? Pendapat ulama maksudnya? Pendapat ulama, ya, pendapat ulama. Ya maksudnya Ahmad sendiri punya pendapat Perbedaannya gimana? di mana perbedaan antara mimpi dan pendapat ulama gitu. Mana yang harus lebih diutamakan? Utamakan, gitu ya, kan, ya, gitu ya, ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya dalam pemahaman saya Islam kan sudah sempurna nih kan gitu. Kulu-kulunya sudah ada lah gitu. Ya, ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan syariat itu sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi kan begitu. Ya. Nah, ulama ini pun terkadang kan bukan juga sebenarnya malah tidak ada di antara mereka yang ingin berfatwa sembarangan begitu kan. Ya, ya. Mereka selalu merunut kepada hadis-hadis yang Hadis, ada, ya, ya. asar dan sebagainya gitu. Namun ketika saya melihat dan meneliti sejarah begitu ya, banyak sebenarnya kitab-kitab terdahulu itu yang justru seiring berjalannya waktu banyak yang masuk ya namanya ya katakanlah kalau seperti kita dalam Islam hadis doib bermunculan bahkan yang palsu dan sebagainya begitu. Sehingga terkadang persepsi dan keyakinan masyarakat itu sudah berbelok tanpa disadarin begitu. Misalkan mereka menganggap kejadian nanti Nabi akan datang dari sini begitu. Padahal sebenarnya tidak begitu. Itu hanya terlanjur pada awalnya sudah diberitakan dari mulut ke mulut begitu. Sehingga akhirnya ketika Nabi yang sebenarnya datang mereka tidak percaya karena sudah terlanjur ada pemberitaan-pemberitaan seperti itu. Nah, saya berpikir begini, itu sama halnya dengan mimpi orang beriman di akhir zaman nih. Ya, itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala ya, tahu bahwa kita ini yang hidup di akhir zaman ini sudah sangat jauh dari kenabian. Ya, ya. Pasti tidak terlepas juga dari kemungkinan bahwa sudah banyak juga kemungkinan hadis, atsar atau keterangan para ulama Pendapat terdahulu yang keliru, yang ya, tidak pendapat sesuai. yang keliru, yang tidak sesuai. Sehingga hadirlah mimpi-mimpi orang beriman di akhir zaman ini untuk ya katakanlah mungkin meluruskan begitu. Sebenarnya kejadian peristiwa di masa depan itu yang bakal terjadi itu begini loh begitu. Ya, ya. Bukan seperti yang dikatakan ulama-ulama begitu. Betul, betul. Nah, tolak ukurnya nanti begini Kang Johan, menurut saya ketika mimpi-mimpi orang beriman ini memang benar terjadi dan misalnya ada keterangan dari para ulama atau bahkan hadis yang bahkan boleh dikatakan sahih silahkan begitu. Tapi bertentangan dengan yang dimimpikan orang beriman tadi, tapi yang justru jadi kenyataan adalah mimpi orang-orang beriman tersebut, maka jatuhlah status hadis tersebut begitu. Dan keterangan ulama tersebut secara otomatis juga sudah harus tertolak begitu. Ya, ya. Nah, jadi saya pikir ya benar seperti yang Kang Diki tadi sampaikan bahwa memang seyogianya ya kita
Rasulullah sendiri yang sudah mengatakan bahwa kabar kenabian itu masih ada dalam bentuk mimpi, begitu. ya. Supaya kita yang orang-orang di akhir zaman ini, seperti dalam hadis yang lain disebutkan bahwa agar orang-orang beriman itu teguh dalam keimanan, begitu. Ya, Itulah ya. kenapa diberikan mimpi itu Ya, seperti ya, itu. ya. Jadi kira-kira begitu, Baik. Bang Johan.